semuanya, selamat datang teman-teman. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang momentum. Momentum pada pergerakan harga market ya. Oke, mari kita bahas dulu sedikit tentang apa yang sudah saya jabarkan di sini. Momentum bisa dibaca dari penggabungan pola candle, rejeksi dari tekanan wick atau ekor, closing price yang terbentuk di SNR dan kondisi market ya. Jadi penggabungan antara pola candle, rejeksi, tekanan, ekor, closing price yang terbentuk di SNR ya, serta kondisi market adalah menjadi indikator untuk membaca momentum. Hal utama yang harus diperhatikan ketika membaca momentum adalah SNR apa tekanan diciptakan. Dari SNR apa tekanan diciptakan dan dalam kondisi market yang bagaimana, market apa ya. Jadi apakah tekanannya dari 20 IMA, dari 50 IMA, 200 IMA atau round number atau Bollinger Band ya. Jadi kita harus menentukan tekanan apa yang bisa kita percaya untuk menciptakan momentum. Kemudian di sini ada gain momentum, artinya dia mulai mendapatkan momentum setelah ada rejeksi atau tekanan dari contoh katakanlah 200 IMA ya. Biasanya menyebabkan pola penerusan atau digambarkan dengan pola penerusan. Lebih bagusnya ini pada strong trend ya. Kemudian ada loss momentum, di mana kehilangan dari momentum ya. Biasanya identik dengan pola reversal, fake breakout ya. Loss momentum, akhir momentum bearish adalah awal dari momentum bullish, begitu sebaliknya. Jadi ketika ada loss momentum berarti akan ada momentum lain yang kuat gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ketika terjadi loss momentum akan terjadi konsolidasi atau perubahan tren ya. Jika terjadi perubahan tren, maka loss momentum akan menciptakan momentum yang baru untuk tren sebaliknya ya. Contoh kalau dia bullishnya loss momentum, berarti kan kalau dia reversal, bearishnya yang jadi strong atau gain momentum ya, atau mendapatkan momentum. Oke, dalam suatu time frame dikatakan tidak ada momentum apabila price mengalami konsolidasi, gagalnya reversal dan penerusan. Jadi konsolidasi ini identik dengan gagalnya reversal dan penerusan tren ya. Kalau reversal gagal, penerusan gagal, artinya dia ada di zona konsolidasi. IMA berdekatan dan mepet, pola candle silih berganti. Ya, jadi IMA yang mepet begitu udah sering banget saya gambarkan ya. Kalau di sini ada 50 IMA, di sini ada 20 IMA yang mulai membentuk segitiga seperti triangle begini, dia akan mengalami ranging atau konsolidasi di area ini ya. Oke, itu lebih kepada pemahaman support resisten aja ya, menggunakan EMA. Kemudian setelah kita bahas dan kita ketahui momentumnya, jadi penjelasan tentang momentum, mari kita ke contoh dari momentum itu sendiri ya. Jadi review dulu ya, apa hal yang utama? Hal yang utama adalah dari mana, dari SNR apa tekanan atau wick diciptakan ya. Kemudian dari market apa. Kemudian polanya juga ya, pola penerusan, pola reversal ini harus diketahui. Oke teman-teman, lanjut ke momentum kuat ya. Jadi di sini saya sebutkan momentum kuat ya. Padahal momentum kuat kan diawali oleh momentum yang lemah ya. Kalau dia bullish kuat, maka sebelumnya harus ada bearish lemah atau loss momentum. Jadi dalam slide ini kita khususkan bahas yang kuat dulu ya, yang lemah jangan. Oke, kita bahas yang kuat. Contoh ini adalah downtrend kuat ya, bisa dilihat karena chartnya udah terjadi. Kalau belum terjadi masih meraba-raba ya. Oke, momentum yang kuat ini apa yang pemicunya di mana ya? Pemicu dari momentum kuat ini apa? Tentu adalah pola dari evening star ini adalah pemicunya teman-teman ya.
Kita lihat apa? Signifikan wick ya. Jadi ada wick, ada doji warnanya hijau abu-abu, dan dia berasal dari round number yang sebelumnya sudah pernah dites disentuh ya. Jadi ini adalah retest dari round number yang menciptakan fake breakout. Kalau kalian lihat di sana ekornya ini sudah menembus ya. Tapi dia balik lagi, artinya di sana udah pasti fake breakout. Di sana minimal ada engulfing lah, bearish engulfing, evening star ataupun dark cloud cover. Pasti ya di doji ini dalam time frame 5 detik ya. Atau dalam time frame yang lebih kecil. Oke, itu yang menyebabkan gain dari momentum bearish ya. Dan marketnya di sini agak ranging, tetapi masih dalam uptrend ya. Di sini uptrend, dilihat. Tapi dia udah mulai ranging ya, menciptakan candle-candle besar-besar. Oke, lanjut nomor 2 teman-teman. Momentum kuat disebabkan oleh apa? Di sini tadi pola reversal, di sini pola reversal. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pola ini, pola dari katakanlah di sini bearish engulfing atau dark cloud cover, lebih identik ke bullish engulfing ya, sorry. Ini lebih identik ke bullish engulfing karena dia closing di openingnya dan membuat higher high. Kita perhatikan market ranging, kemudian tekanan dari mana? Kalau fake breakout tentunya tekanan dari candle yang di support atau resisten yang di break. Oke, kita lihat di sini apa? Di sini ada dua candle bearish engulfing. Bearish engulfing close-nya di mana? Close di support atau opening dari ini, candle ini. Artinya momentum indikasi bisa jadi hilang. Kemudian di sini muncul candle seperti itu, bullish, dan close-nya di mana? Close-nya juga sama di sana, di opening. Di closing karena di sini openingnya ya gap down, tapi dia closing di sini juga. Artinya apa? Indikasi momentum loss semakin kuat. Karena kenapa? Karena dia close tidak melebihi dari opening closing lagi. Ya, jadi dia closing malah di closing candle sebelumnya ya. Kemudian apalagi identifikasinya wick ya. Ini wicknya ini masih belum pasti ya, karena kenapa? Karena ini masih ada bearish engulfing. Jadi kita lihat, kita tunggu ya untuk konfirmasi seperti ini. Kemudian ada candle bearish seperti ini yang kelihatannya sangat kuat ya. Tetapi di sini kita sudah lihat loss momentum. Disinilah kita harus hati-hati menyambut yang namanya fake breakout teman-teman. Tentunya di kondisi ranging seperti ini, 200 flat, 50 flat, 100 flat EMA ya. Oke, sekarang muncul yang namanya bullish engulfing begini. Lihat apa pressure-nya. Dia menciptakan ekor atas. Ekor atas ini adalah kita bisa anggap buying pressure. Kenapa? Karena di sini harusnya dia meneruskan ke bawah. Di sini dia udah indikasi loss momentum. Jadi apalagi ini ya. Di sini ada pola reversal. Jadi ini pasti yang namanya buying pressure, tekanan buyer ya. Itulah yang membuat tren menjadi up strong ke atas ya. Dalam ranging market tentunya. Karena fake breakout biasanya terjadi di ranging market. Walaupun pada trending market akan terjadi fake breakout, tetapi setelah adanya konsolidasi ya. Kemudian lanjut nomor 3 teman-teman ya. Nomor 3, apa pemicunya? Katakanlah tren yang di sini kita ambil ya. Pemicunya adalah tren yang sebelumnya tentunya ya. Dan di sini adalah deviasi 1 yang merupakan zona reversal. Kita lihat di sini ekor yang fake breakout di round number ya. Itu menjadi pemicu. Kemudian ini juga, tapi ini tidak mengkonfirmasi pemicu. Ini yang menjadi konfirmasi pemicu ya. Ini selling pressure. Kenapa? Karena sebelumnya ada momentum down ya. Market ranging udah mulai EMA 50 dan 100 mulai datar, dan 20 EMA mulai ingin menembusnya ya. Oke. Jadi itu selling pressure ekornya dilihat ya, hasil candlenya sangat besar ya. Kemudian di sini buying pressure-nya hasilnya sangat besar. Kemudian di sini selling pressure hasilnya lumayan besar ya.
Oke, itu contoh pertama. Kemudian kita contoh ke lemah dulu ya, karena dua contoh aja. Di sini banyak contohnya yang saya buat, tetapi sebagai gambaran umum cukup dua saja ya. Dua saja rasanya sudah bisa menjelaskan. Intinya tekanannya dari apa gitu ya. Momentumnya dari yang kuat apa yang lemah ya, dorongannya gitu. Oke, nomor satu ini momentum, sama ya tadi. Oke, sekarang kita menceritakan yang lemah. Momentum yang lemah adalah bullish ya tadi. Di sini kan kuat, nanti sekarang ini bullishnya lemah. Indikasi bullish lemah itu gimana gitu. Tentunya ini rally base rally ya, belum mengindikasikan. Ini juga spinning top belum indikasi. Nah, ini semacam indikasi ya, tetapi melihat closing price-nya di sini di ujung wick spinning top, maka lebih baik jangan dulu ya, karena ini bisa jadi mother candle dan 50% belum ditembus. Oke, selanjutnya dikonfirmasi ini ternyata bukanlah selling pressure tapi bisa jadi buying pressure karena ini mother candle ya. Kemudian doji mengkonfirmasi buying pressure. Kemudian dia selanjutnya muncul candle bullish. Nah, di sini sebenarnya retracement ya, teman-teman. Kita di sini tidak bisa menganggap bahwa bullish sudah kehilangan momentum. Di mana bullish kehilangan momentum? Ya di sini ya. Di candle ini, bullish ini ketika dia tidak close melebihi puncak sebelumnya. Di mana puncak lebih tinggi sudah pernah disentuh dan di sini melakukan retest sama seperti yang tadi. Itulah indikasi momentum yang lemah. Sebelum 50% ditembus, maka candle besar seperti ini, maka momentum lemah belum tercipta ya. Momentum lemah biasanya tercipta setelah mendapatkan reject dari hal yang penting ya. Dalam hal ini round number. Kalau di sini dari deviasi 1 mungkin aja menjadi buying pressure, tapi dalam kondisi market ranging biasanya dia tidak terlalu signifikan tekanannya ya. Oke, lanjut ke nomor 2, yang lemah adalah bullish juga di sini ya, ada uptrend. Kalian lihat di sini penerusan tipe 3 ya. Tipe 3 dengan varian candle ya. Tengah-tengahnya adalah candle rally base rally. Tetapi yang terakhir ini dia tidak melebihi closing dari bullish ini dan juga wick ya. Jadi indikasi lemah juga ada, tapi belum tentu dia bullishnya hilang ya. Karena seperti ini, dia bisa menghasilkan temporary bullish ya. Nah, ketika ini inverted bullish hammer dalam kondisi ranging market ya. Kalian lihat di sini 200 IMA dan 50 IMA mulai membentuk garis, di sini 20 IMA jadi tidak beraturan ya. Maka ini juga indikasi indikasi momentum udah hilang. Mulai hilang ya, bukan hilang, karena momentum hilang itu harus perlahan-lahan ya, tidak langsung seperti fake breakout. Kalau fake breakout kan kasusnya hilang juga dulu kan, hilang momentum dulu baru fake breakout. Jadi momentum tidak langsung hilang begitu saja. Nah, di sini udah closingnya tidak menembus ekor ini, artinya momentum kemungkinan hilang, kita tinggal menunggu pressure-nya dari mana. Tentunya kalau nggak dari atas, dia bisa dari bawah. Kalau ini muncul dragonfly bullish dengan rejection dari satu EMA, bukan EMA ya, Bollinger Band deviasi satu bagian atas. Sama seperti di sini. Ini rawan yang namanya tekanan bullish ya. Jadi di sini belum pasti yang namanya loss momentum. Ketika bullish ini menciptakan katakanlah tekanan yang mengindikasikan ke atas, kita lihat candlenya. Ternyata yang dibentuk adalah hammer bearish. Artinya hammer bearish juga sudah terbentuk dari retest ya. Ini retest setelah sebelumnya pernah nyentuh. Retest yang mengalami fake breakout adalah sangat-sangat bagus untuk konfirmasi loss momentum. Jadi di sini sebenarnya dia udah loss momentum. Ini yang menjadi konfirmasi momentum baru tercipta. Momentum baru tercipta di sini, loss momentum tercipta di sini.
Tapi kita tidak bisa membaca ini loss momentum bullishnya doji itu tanpa mengetahui pressure yang datang ya. Ini pressure. Ini pressure. Ini juga meragukan, tapi ini memang udah stall ya. Ini pressure yang kita konfirmasi. Oke, itu dia. Kemudian yang ketiga, teman-teman. Yang lemah di sini adalah contoh tadi ya. Di sini yang kuat bullish, berarti yang lemah adalah bearish. Katakanlah di sini marketnya ranging 100 EMA, 200 EMA, 50 EMA. Kemudian di sini ada sebelumnya trend ya, seperti impulse. Kemudian inverted bullish hammer, kemudian inverted bullish hammer loss momentum ya. Kemudian menciptakan bearish engulfing. Kenapa loss momentum? Karena trend down di bawah 20 EMA, kemudian dia tidak membuat higher high, kemudian tidak menembus 50 EMA dengan signifikan. Maka di sini dia bearish engulfingnya mengalami pertama, dia kenapa close di opening ya? Berarti dia indikasi loss momentum. Kita tunggu apanya? Pressure-nya ya. Kemudian yang kita tunggu dulu karena belum yakin di sini ya, masih turun soalnya. Kemudian muncul spinning top bullish ya. Lihat ekor atas, ekor bawahnya dari bawah. Tetapi dia closingnya di opening di closing candle sebelumnya, karena ini ada gap down ya. Jadi masih belum ragu juga, siapa tahu ini retracement ya. Tapi di sini di bawahnya ada 100 EMA yang indikasinya bahwa 100 EMA kemungkinan ditembus, kemungkinan tidak. Nah, selanjutnya adalah bearish besar ya. Tapi kita lihat bearish ini berasal dari tekanan week sebelumnya. Jadi tekanannya ini nggak signifikan, dari EMA 50 enggak, dari EMA 20 enggak. Ini cuma dari support resisten dari body candle ya. Dimana sebelumnya dia sudah juga melakukan selling ya. Ini kan dia udah pernah selling ke bawah kan. Sekarang kalau dia selling lagi di sini, berarti kan sellingnya ini nggak terlalu kuat ya, karena dia kembali disentuh, di retest kembali gitu. Maka di sini kita tunggu, karena market ranging sangat rawan yang namanya fake breakout di deviasi 2 ya. Nah, terciptalah candle ini. Maka inilah yang menjadi indikasi awal ya, 2 indikasi. 1 close-nya, 2 ini tekanan pressure dari bawah ya. Kalau ini tidak mengkonfirmasi, maka ini yang mengkonfirmasi ya. Jadi di bullish squad kita tahu bahwa ini bullish squad karena wicknya atas ya, buying pressure. Ini bukan selling pressure. Kenapa? Karena di sini selling pressure udah habis-habisan di sini ya. Market ranging juga ya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang momentum yang mungkin bisa menambah wawasan kalian dalam melakukan trading. Kenapa fake breakout terjadi ya. Ingat, fake breakout biasanya terjadi di konsolidasi area ranging market. Kalau di trending market dia jarang fake breakout ya. Kenapa? Karena setelah trending market dia biasanya ranging, baru di sana ada fake breakout. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.